di ayat 42. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Bapak Ibu, saya bayangkan andaikan Yesus turun dari salib, orang-orang itu akan bilang bahwa ia Mesias. Tapi yang terjadi hanya mujizat. Dan yang tidak akan pernah terjadi adalah penyelamatan Allah bagi orang berdosa. Kematian Yesus dalam gambaran Matius 27 adalah kisah yang sangat menyedihkan, menyakitkan bagi para murid, dan tentu bagi orang percaya. Ia dihina, ia disiksa, ia disesah, disalibkan, dan dibunuh. Kematian bagi Yesus bukanlah hal yang menakutkan. Dan kematian juga bagi orang percaya bukan hal yang menakutkan. Tetapi bagi orang percaya yang sangat menakutkan dalam hidup kita adalah ketika rasa takut akan Allah itu sudah mati. Orang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat cerita para Farisi dan ahli Taurat ini, mereka bertemu dengan Tuhan dan mereka menganggap Tuhan itu hanya manusia biasa yang hanya menyebut dirinya anak Allah, tetapi dia bukan Mesias. Ini apa? Ini karena rasa takut akan Tuhan sudah mati. Beda dengan Yusuf dari Arimatea. Ketika mereka rame-rame ingin membunuh Yesus, ia undur dan memberi tempat bagi Yesus, sekalipun itu hanya sebuah kuburan. Kematian Yesus punya dampak yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika perempuan-perempuan datang ke kubur, mereka berkata dengan penuh ketakutan, "Di mana mayat Yesus?" Dan mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada mereka, kalau kita baca Lukas 24, "Mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati?" Jadi tidak benar kalau ada orang bilang Tuhan kita itu mati dan tidak ada selama 3 hari. Sebab Tuhan kita itu hidup di antara orang mati. Dan karena Yesus hidup di antara orang mati, kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan. Karena itu ketika orang-orang yang hidup dalam Kristus mati, kita akan katakan dia sudah berbahagia. Maut telah ditelan. Hai maut, di manakah engkau? Kematian Yesus adalah jalan kehidupan bagi orang yang percaya. Karena itu Yesus harus mati.
Kalau Yesus tidak mati, tidak juga ada kebangkitan. Dan menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, jikalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Tidak ada orang Kristen kalau tidak ada kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebab itu yang diberitakan Alkitab adalah Kristus yang tersalib dan mati lalu bangkit. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui kematian Tuhan, kita orang percaya boleh menghayati karya agung Allah yang menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Betapa besar pun dosa kita, Ia telah menanggungnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Yesus katakan, jikalau cawan ini boleh lalu, janganlah karena kehendakku. Bukan karena kematian itu yang ditakuti Tuhan. Tetapi beban dosa yang ditanggung itu sangat berat. Dosa isi dunia. Berat sekali. Melalui kematian Tuhan, orang percaya harusnya harus hidup di dalam pembaharuan ilahi, dalam cinta kasih Tuhan. Melalui kematian Tuhan, dampak yang luar biasa muncul ketika kepala pasukan yang memimpin pasukan menyalibkan Tuhan mengaku bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia yang memimpin pasukan menyalibkan Yesus dan ikut bersama-sama menghina Tuhan. Pada waktu Yesus mati di salib dan terjadi gempa bumi dan semua orang ketakutan, kepala pasukan mengatakan, sesungguhnya orang ini adalah Mesias. Dan itu adalah pengakuan pertama Yesus sebagai Mesias dari orang yang tidak percaya, bukan murid-murid. Kalau Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus. Kalau kita baca Matius 16, dia katakan begini, bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Roh Allah yang di dalam engkau. Jadi kisah tentang kematian Tuhan adalah sebuah drama kehidupan iman yang dimainkan juga bukan hanya oleh para murid Allah, tetapi juga para orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Tuhan. Dan setelah gempa bumi itu, setelah kegelapan 3 jam itu, orang-orang ketakutan dan pulang sambil menepuk dada menyesal. Karena itu Yesus melalui jalan kematian, ia melakukan karya selamat Allah. Dosa Bapak, Ibu, dan saya sudah ditanggung olehnya. Dan hari ini kita akan duduk di meja Tuhan. Bukan berhadapan dengan roti dan anggur, tapi berhadapan dengan peristiwa Kristus
yang disiksa, yang disesat, yang difitnah, dihina, mati, dan dibunuh untuk Bapak Ibu dan saya. Dosa Bapak Ibu dan saya membawa ia ke salib itu. Pilatus bilang, apa kesalahannya? Tapi ahli Taurat dan pemimpin agama mengatakan, salibkanlah dia. Dia mengatakan bahwa dia anak Allah. Banyak kesaksian yang mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa ia akan merobohkan bait Allah dan dibangun dalam 3 hari. Dan itu penistaan agama. Hukumannya dirajam dengan batu sampai mati. Tapi persoalannya, ia tidak dirajam. Ia dihukum Romawi. Salib. Ia digantung supaya kita bebas. Harusnya kita yang digantung, Bapak Ibu. Ada banyak kita yang datang dengan berbagai pergumulan. Kita bawa semuanya di kaki Yesus. Kita berdoa dan berharap supaya melalui kuasa Kristus, banyak beban, pergumulan hidup, dosa, kesalahan kita, benar-benar kita taruh di bawah kaki salibnya. Sambil kita ingat Bapak Ibu, ia sudah menanggung semuanya bagi kita. Bukan pada saat Bapak Ibu dan saya membawa pergumulan, persoalan, dan kesusahan kita kepada Tuhan, baru dia tanggung. Tapi dia sudah lebih dulu menanggungnya. Ketika kita dihina, ketika kita disiksa, ketika kita menderita, apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 15? Kalau engkau menderita, ingat, aku lebih dulu. Bahkan penderitaan kita tidak seberat yang dideritai Yesus. Karena itu, salib Yesus, jamuan Tuhan, adalah tempat di mana setiap saat kita mencurahkan isi hati kita, beban kita, pergumulan kita, bahkan karya-karya hidup kita kepada Allah dalam kerendahan hati. Karena salib itu bukan cuma tanda kehinaan, tapi juga kerendahan. Sebelum Bapak Ibu dan saya mengambil bagian di jamuan Tuhan, pertanyaan penting kepada kita. Apa dampak derita Yesus yang begitu dahsyat bagi hidup kita? Sehingga kita menjadi begitu setia. Kita menjadi begitu kesungguhan hati menyerahkan hidup hanya pada Tuhan. Dan bukan pada tawaran dunia dengan segala bentuknya yang kelihatan wah dan menyenangkan. Kalau kematian Tuhan tidak memiliki dampak untuk mengubah hati dan pikiran kita supaya kita makin hidup dalam Tuhan dan mengasihinya, berarti perjamuan kudus yang kita rayakan cuma acara gereja biasa. Jamuan Tuhan harus membawa kita makin dekat dengan Tuhan, bahkan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita makin setia,
kita makin bersungguh hati hidup dalam Tuhan. Ia mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan jawaban tentang kehidupan sudah selesai. Bapak, Ibu, dan saya sudah selamat oleh kematian Tuhan. Tugas kita memberitakan keselamatan yang Allah kerjakan bagi Bapak, Ibu, dan saya dalam hidup kita. Karena itu perjamuan kudus adalah khotbah yang kelihatan. Bapak, Ibu, dan saya akan mengambil roti itu untuk merasakan tubuh Kristus yang diserahkan bagi hidup saya yang berdosa. Bapak, Ibu akan mengambil anggur itu, cawan minuman ucapan syukur itu, untuk merasakan bahwa betapa besarnya dosa kita, darah Yesus sudah membersihkannya. Dan kini kita hidup dalam kemenangan Tuhan. Amin.